malam. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Allah Bapa yang berkuasa atas kehidupan kami. Malam ini Tuhan, kami telah beristirahat dari semua aktivitas pekerjaan kami dalam satu hari ini. Dan sebelum kami beristirahat membaringkan diri di tempat tidur, kami mau bersekutu dengan Engkau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dan ajari kami seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP, yaitu dari Yesaya 41 ayat 8 hingga ayat 14 dan ayat pembimbing renungan ayat 10. Begini firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian firman Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang, aku menyertai engkau. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adakah di antara kita yang tidak pernah merasa takut? Semua orang pasti pernah merasakan takut, dan bermacam-macam sumber yang membuat kita merasa takut. Ada orang takut karena penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ada orang takut menikah karena melihat banyaknya keluarga yang broken home. Ada juga orang yang merasa takut hartanya habis, takut hartanya dicuri. Bahkan takut karena ekonomi, karena pendapatan yang menurun. Dan masih banyak lagi sumber ketakutan yang membuat seseorang merasa takut dalam kehidupannya. Merasa takut itulah yang dialami oleh bangsa Israel di tengah-tengah pembuangan Babel. Kota Yerusalem yang disebut sebagai kota asal mereka telah hancur. Bait suci sebagai tempat peribadahan dan tempat yang sangat dibanggakan oleh Israel sebagai identitas bangsa pilihan Allah itu pun sudah hancur. Secara sosial, politik, ekonomi, dan kehidupan spiritualitas mempengaruhi kehidupan bangsa itu. Mereka merasa tidak ada lagi harapan untuk dapat kembali ke Yerusalem untuk merasakan hidup dengan aman dan sukacita. Mereka sangat bergumul, mereka sangat menderita. Sampai kapan hidup mereka berada dalam pembuangan? Sampai kapan agar mereka dapat kembali ke Yerusalem itu? Dalam situasi ini firman Tuhan melalui Nabi Yesaya memberikan pengharapan bagi bangsa itu untuk meyakinkan, untuk menghibur dan menguatkan mereka. Firman ini yang mengatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Di sini Yesaya mau memberitahukan bahwa Allah lebih kuat, Allah lebih berkuasa daripada kekuatan Babel. Allah telah memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya, dan Allah sendiri yang bertindak, menyertai, meneguhkan, menolong, memegang, bahkan membawa kemenangan bagi bangsa itu untuk kembali ke Yerusalem. Sahabat renungan malam Shalom, dalam situasi yang dihadapi oleh bangsa Israel,
Mungkin kita pun mengalaminya. Banyak hal yang membuat kita takut dalam hidup kita masing-masing. Bermacam-macam peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Bencana alam, terjadi gempa, bahkan menghadapi tahun depan yang mengkhawatirkan. Yang sering kita dengar adalah masa resesi atau krisis ekonomi global. Menghadapi peristiwa yang akan terjadi, kita pasti akan merasa takut dan khawatir. Bagi setiap orang juga akan merasa khawatir jika ia tidak mendapat pekerjaan, hidup dalam keadaan pengangguran, pernikahan yang gagal dan tertunda oleh karena masalah-masalah dalam dirinya sendiri, atau mungkin karena akibat daripada ekonomi keuangan yang tidak mencukupkan. Dan juga ada orang yang takut kalau anaknya tidak mengurus dirinya. Bagi orang tua, bagi yang sudah lansia, khawatir jika anaknya tidak memperhatikannya pada masa tua nanti. Dan lain sebagainya, banyak hal yang membuat kita merasa takut. Sebagaimana Allah meneguhkan bangsa Israel, demikian Allah juga meneguhkan kita, menolong kita, dan menyertai kita pada saat ini. Kita tidak mampu mengandalkan pikiran dan kekuatan kita sendiri untuk menghadapi segala situasi dan keadaan yang menakutkan kita. Hanya dengan mengandalkan kekuatan Allah saja, maka kita mampu menghadapinya. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah. Karena itu, jangan andalkan kekuatanmu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia Allah yang memelihara kamu. Tidak ada yang tak mungkin bagi Allah. Wajar saja kita mengalami dan merasa takut dan khawatir dalam kehidupan kita. Akan tetapi sudah tidak menjadi wajar jika rasa takut itu, rasa khawatir itu memenuhi kehidupan kita, menguasai hidup kita. Manusiawi jika rasa takut dan khawatir tentang hari esok, akan apa yang terjadi, akan apa yang harus kita hadapi. Tetapi itu pun kita tidak dapat mengetahuinya. Kita harus yakin dan percaya jika Allah mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita merasa takut dan khawatir. Mari kembali melihat diri kita sendiri. Apakah ini juga sebagai peringatan bagi kita, sebagaimana bangsa Israel yang dihukum Tuhan, agar mereka sadar akan segala perbuatan tindakan mereka yang telah mengabaikan Allah. Allah juga mengizinkan kita menghadapi segala kesulitan, menghadapi segala pergumulan dalam hidup kita, untuk memurnikan dan meneguhkan iman kita, supaya kita semakin dekat kepada Allah dan mengenal Allah satu-satunya, Allah yang berkuasa, yang mampu membawa kita keluar dari setiap pergumulan rasa takut dan khawatir kita itu. Karena itu serahkanlah segalanya kepada Allah. Hanya Dia satu-satunya yang dapat kita andalkan dalam kehidupan kita. Jangan takut dan jangan bimbang. Allah menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang telah meneguhkan iman kami, meneguhkan kehidupan kami untuk tidak merasa takut dan bimbang dalam kehidupan kami, sekalipun kami menghadapi berbagai macam hal-hal peristiwa yang menakutkan kami, yang mengkhawatirkan kami. Kami mau percaya bahwa Engkau ada, menyertai, menolong, dan memberikan kekuatan bagi kami untuk menghadapi segala peristiwa dalam hidup kami masing-masing. Tuhan Allah, kami adalah manusia yang lemah. Ajar kami Tuhan untuk mengenal Engkau, Tuhan yang begitu berkuasa,
Tuhan yang memberikan segala rahmat, hikmat, serta kekuatan bagi kami menghadapi dan menjalani kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.